saya adalah mendukung dan menjadi supervisor. Dalam hal ini mungkin kemarin perannya Adi dan Eja adalah menjadi supervisor ya Inawik kita. Namun mungkin ada beberapa orang juga yang tidak merasa gitu, karena mereka hanya bertemu mungkin jajaran atas dari kepanitiaan Inawik. Nah, yang seharusnya dilakukan itu adalah mungkin adalah menjadi supervisor panitia Inawik dari jajaran atas hingga jajaran yang paling dasar, sehingga mereka tidak ada yang merasa kehilangan arah, sehingga mereka tidak ada yang merasa kebingungan. Karena bagaimanapun juga panitia Indonesian Week itu pasti itu adalah pertama kalinya mereka menyelenggarakan Indonesian Week sebagai core member tentunya. Ya kan, di situ mereka akan butuh banyak sekali saran-saran, mereka akan banyak butuh masukan, dan mencari orang yang bisa dipercaya itu sulit. Jadi disitulah tugasnya Apuina sebagai supervisor Inawik gitu. Dan mendukung, tentu saja mendukung dalam berbagai hal. Misalnya kesusahan dana, kasih dana, ya enggak? Janji nggak? Ya begitu. Pokoknya intinya adalah memberikan arahan, tetap memberikan arahan sampai ke jajaran kepanitiaan yang paling basic. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, tadi saya bilang 3 pertanyaan. Jadi masih ada 1 spot lagi yang bertanya. Tapi mereka berdua udah ngambil, jadi tidak. Mungkin ada penonton yang mau ngambil? Silakan. Mania. Oke, Mania, silakan maju. Kita silakan Mania. Sekalian langsung dibaca aja pertanyaannya. Harus pakai nada. Perlukah merangkul anak-anak selain Indonesia yang sering terlibat dalam kegiatan Apuina? Ngerti nggak saya? Mengerti pertanyaannya? Jadi mungkin misalnya kalau lagi kita nari sama teman-teman banyak tuh sekarang luaran sering ikut, kita bahkan udah tahu siapa aja misalnya gitu. Nah, ini pasti ikut. Menurut Anda apakah perlu pelajar-pelajar seperti itu dirangkul dan dimasukkan sebagai member Apuina misalnya? Terus diajak juga, kayak misalnya ada Apuina Cup ajak, terus ada acara forum ajak, ada acara makan-makan bersama ajak gitu. Perlu atau tidak? Kalau berdua lah, ya udah, ngomongin dulu, silakan. Oke, jadi jawaban untuk pertanyaan itu menurut saya perlu, tetapi dalam batasan tertentu. Misalnya seperti Apuina Cup, itu menurut saya sangat perlu diajak seperti itu, karena bahkan menurut pengalaman saya sendiri, ada orang luar yang sangat menyukai Indonesia dan dia bertanya, mengapa tidak dibuat circle untuk orang-orang yang penyuka Indonesia? Kenapa Apuina tidak dibuka secara umum? Dia bertanya itu kepada saya, gitu kan? Karena dia sangat ingin menggali lagi informasi tentang Indonesia, ingin lebih bergaul dengan anak-anak Indonesia, ingin lebih mengenal tentang Indonesia, sehingga bisa menumbuhkan kecintaan dia dan membuat dia memiliki rasa kepemilikan terhadap kita semua gitu, terhadap teman-teman Indonesianya, dan memiliki rasa kecintaan juga terhadap Indonesia. Tetapi keikutsertaan itu menurut saya tetap harus ada batasnya mungkin ya. Nggak serta-merta bisa sama seperti kita. Karena misalnya kita adakan forum. Kalau forumnya berbahasa Inggris, boleh mungkin kita undang mereka. Tapi kalau forumnya itu berbahasa Indonesia gitu, mempertimbangkan kemampuan bahasa Indonesia mereka juga, mungkin sebaiknya hal-hal yang seperti itu kita pause dulu, nggak usah ajak mereka dulu. Tapi kalau untuk hal yang fun gitu, untuk hal-hal yang memang bisa berguna buat mereka, memberikan pengalaman buat mereka, sebaiknya mereka di-involve. Terima kasih. Terima Saudari Pamela sangat jelas, terima kasih. Jadi saya ingin mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan pada bagian visi dan misi, untuk merangkul mereka menjadi satu bagian keluarga. Dimana kalau kita mempromosikan, kalau kita cuma menunjukkan tarian, kita menunjukkan kita mengajarkan bahasa Indonesia, itu menurut saya sangat masih kurang. Dan lebih baik itu melibatkan mereka menjadi satu dengan kita. Dengan cara seperti itu, mereka merasa kalau udah seperti keluarga kita sendiri, udah seperti masyarakat Indonesia sendiri,
keindonesiaan mereka akan semakin meningkat. Dan menurut saya itu penting. Dan untuk kegiatan-kegiatannya sendiri sih seperti kegiatan Apu Inakap, kegiatan Bamina, dan kegiatan masak-masak bareng itu sangat mungkin menginvolve mereka, sangat diperlukan sekali untuk menginvolve orang luar, karena disitulah kelihatan bagaimana keindonesiaan kita, bagaimana kedekatan kita, bagaimana kebaikan sisi humanis Indonesia itu sendiri kepada mereka. Sangat baik sekali. Tetapi untuk kegiatan seperti pemilihan, misalnya seperti kegiatan sekarang kita lakukan sekarang, karena mereka ya keterbatasan seperti saudara Pamer, keterbatasan bahasa dan keterlibatan itu sendiri, karena itu sudah menurut saya sudah terlibat terlalu jauh. Ya menurut saya dibatasi juga kegiatan mana yang memalukan mereka untuk membuat mereka lebih cinta Indonesia, mempromosikan Indonesia. Mana kegiatan yang kita tujukan untuk kita sendiri, tapi kita untuk membangun komunitas kita. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih. Sekian pertanyaan individu dari kita. Berikutnya akan ada pertanyaan grup study. Jadi mereka berdua kita persilahkan untuk bekerja sama. Kita kasih waktu mereka mempersiapin berapa? 2 menit. 2 menit kita kasih waktu persiapan. Dan harus dijawab dalam waktu 5 menit. 3 menit. Oke. Pertanyaannya, seandainya Apuina dianjurkan berkolaborasi dengan circle lain, mau berkolaborasi dengan circle apa dan untuk kegiatan apa? Nah, untuk ini mungkin harus secara konkret gitu. Maksudnya kayak pertama, misalnya mau bekerja sama dengan circle K-News gitu. Mau ngapain? Mau kolaborasi sama K-pop gitu. Caranya gimana gitu? Cara ngomong sama ketuanya, apanya segala macam, silakan. Silakan dimulai. Ya, silakan diskusi. Ya, 2 menit. Ya, sementara mereka berdiskusi, tolong bagi yang ingin bertanya, kepada kedua calon silakan dipersiapkan pertanyaan. Karena setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab bebas. Jadi siapa boleh tanya kepada siapapun, boleh ke Albert aja, boleh ke Palka aja, boleh ke dua-duanya, dan kepada saya atau Adi. Ya. Gimana pendapatnya acara hari ini? Ya. Lapar. Acara ini lapar. Ada makanan? Ada, nanti ada makanan. Ya, tunggu aja. Ya, nih Mbak, coba ada komentar. Komentar sepatah kata. Ada yang mau komentar lebih jauh mungkin teman-teman seangkatan ini. Ya, ini Bung Karina. Ya, Karina. Sangat menarik. Apa nih? Saya tidak semoga Pamer dan Albert bisa memberikan yang terbaik dan kita juga bisa memilih yang terbaik. Ya, amin. Kita aminin aja si Karina. Ya, Adrian ngomong, Adrian. Oke, calon ketua Apuina tahun depan. Ya, Adrian. Atau Ivana mungkin? Iya, lulus. Terakhir. Gak nyangka sih Albert di situ hehehe. Coba romantis banget gila. Coba, gimana kalau kita ngobrol? Bung Akhir, gimana tahun lalu kita bertiga di depan? Kita undang dulu nih Ayar. Jadi tahun lalu kita bertiga. Kalau kita bertiga begini. Cuman tahun lalu, ya ini Ayar mau cerita. Tahun lalu gue kena jebakan Batman. Oke. Satu cerita kemarin. Kita aja di sini. Di sini. Baik, kita kembali lagi ya. Terima kasih atas tertawanya. Ya. Kita persilakan kepada kedua kandidat untuk menjelaskan, mempresentasikan apa hasil diskusinya. Oke, waktunya 3 menit. Silakan. Oke, jadi di sini ada 2 circle yang ingin kita bekerja sama dengan. Pertama adalah circle Prenggo. Tahu kan Prenggo yang isinya orang-orang gajah dan Jepang. Jadi mereka setiap bulan mengadakan kegiatan ke daerah-daerah kumuh, terutama sekolah-sekolah kumuh di Thailand. Itu
tugasnya mereka untuk membantu, mensupport dan juga sebagai pembelajaran bagi mereka sendiri gitu. Nah, kita juga ingin gitu bekerja sama dengan si Prenggo itu dalam merencanakan sebuah event seperti itu di Indonesia. Jadi kita saat liburan kita datang ke sekolah kumuh di Indonesia, kita bantu pendidikannya, gitu. Kita lihat sistemnya dan juga akan menjadi pembelajaran khusus untuk kita bahwa betapa bersyukurnya kita bisa bersekolah di APU sedangkan ada orang yang masih bersekolah tanpa atap, tanpa lantai gitu. Nah, circle yang kedua akan dijelaskan oleh Kang. Iya, kalau saudara pernah menjelaskan mengenai sisi kemanusiaan, saya menjelaskan dari sisi seni dan budaya. Nah, kita ada pemikiran bagaimana menggabungkan circle laku dan juga kepada Apuina itu sendiri. Seperti kita ketahui, banyak sekali anggota circle laku yang berasal dari Indonesia. Dan kita di Apuina sendiri kita memiliki banyak talenta-talenta hebat yang memiliki kemampuan lari yang sangat luar biasa. Jadi kita bagaimana kita mengkolaborasikan antara mungkin laku taiko, kita gabungkan dengan tarian misalnya. Kita bisa tariannya Kalimantan si Nino dulu. Nino ada? Nggak ada Nino. Bisa kita gabungkan. Oh tariannya Nino. Bisa kita gabungkan dengan tarian Nino. Kita masukkan. Atau bisa tarian Papua. Tarian Papua juga kita masukkan kepada tarian taiko. Pada kegiatan taiko. Mungkin atau meraku, mungkin kita menjadi tarian kolaborasi yang sangat indah yang dimana bisa lebih merekatkan hubungan antara Indonesia dan Jepang itu sendiri melalui seni dan budaya. Ya. Udah. Oke, gimana? Apakah cukup puas? Ya demikianlah dari sesi kedua, silakan duduk istirahat dulu. Ya berikan aplaus untuk calon-calon. Iya, diangkat lagi spanduknya. Awal berawal. Ya mungkin sekarang akan ada sesi tanya jawab. Mungkin biar bisa istirahat juga calonnya, kita tampung dulu 3 pertanyaan kali ya. 3 pertanyaan kita tampung, habis itu mungkin akan dijawab. Bagi yang punya pertanyaan silakan. Aulia, silakan. Ya, Mike. Boleh pertanyaan yang pertama, Salven. Ini gue nggak tahu ini udah kejadian apa belum, tapi kalau belum ya amit-amit, alhamdulillah jangan sampai. Seandainya lagi ada forum-forum yang mirip-mirip kayak gini, tadi kan ada kata-kata tembok dan gajah keluar. Terus ternyata di luar ruangan ini persis ada anak-anak dari negara bersangkutan yang belajar Indonesian One atau Indonesian Two, mendengar dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini kepada mereka. Dan kayak seminggu setelah Anda terpilih, ada komplain resmi dari pihak negara yang bersangkutan terhadap Apuina. Apa yang dilakukan? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat menarik. Oh ya, Nesha, silakan. Silakan pertanyaan berikutnya. Ini boleh buat keduanya ya? Boleh. Tadi kan udah banyak ceritanya, bisa masing-masing dari Ahi, perbandingan sama Ahi, perbandingan sama Albert sendiri dan bla bla bla. Coba sebutkan kekurangan kalian. Kekurangan dalam apa ya? Itu saya semua tuh kayak kekurangan gitu. Kekurangan kayak dalam sehari-hari dan kekurangan yang kalian yang kalian pikir akan terjadi kalau misalnya di Jepang. Oke. Satu lagi. Silakan. Ya, Audi. Silakan Audi. Oke, ini pertanyaan buat keduanya ini. Selama ini saya pikir kalau misalnya ada eksistensi budaya gitu, mana kayak misalnya Osaka atau Kyoto gitu. Itu kalau yang saya lihat itu selalu kayak saya tanya cewek terus gitu, dan tanya cowok nggak pernah. Kayak cewek mulu kok yang tampil kesana gitu. Kenapa cowok nggak pernah gitu? Nah, apakah kalian perlu bisa memberikan akses untuk para lelaki Indonesia menampilkan budaya-budaya Indonesia itu? Apa hanya memberikan kesempatan terus buat ya para perempuan Indonesia itu, apa lelaki Indonesia punya kesempatan untuk tampil di exchange gitu? Karena kita semua juga kepengen menunjukkan budaya Indonesia gitu loh, gak cuma dari tarian cewek, juga dari yang lainnya. Coba bisa kayak Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke.
Cukup ya, menarik, sangat menarik. Silakan dijawab siapapun. Jadi ini seorang jawab dua-duanya ya? Jawab tiga-tiganya ya, semua nanya buat keduanya. Iya. Iya, boleh. Ya, siapa dulu yang jawab? Ya, boleh. Terima kasih pertanyaan mengenai komplain dari warga negara lain. Kita tahu konflik mungkin terjadi dari mereka tahu kita menyebutkan kata gajah, kata damai gitu. Yang harus kita lakukan adalah bukan dengan cara memberitahu mereka bahwa kita benar dan mereka salah atau jadi bukan kita benar atau mereka salah, tapi kita memberikan pengertian bahwa kita melalui jalan komunikasi kita berbicara baik-baik mengenai apa yang kita lakukan itu sendiri. Kita tidak bermaksud untuk mencari konflik dengan mereka, tetapi memang kita untuk menyebutkan seperti itu ya mohon maaf, kita tidak bermaksud untuk melecehkan, tetapi maksud kita adalah tujuan kita sebenarnya bukan mau membuat mereka merasa tersinggung kalau kita menyebutkan nama negara mereka. Jadi kita menyebutkan istilah-istilah seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan kita baik adalah untuk meminimalisir konflik yang ada, tetapi kalau memang ditanggapi dengan cara yang berbeda oleh pihak yang bersangkutan, kita harus memberikan pengertian itu kepada mereka melalui jalur diplomasi komunikasi. Terima kasih. Kekurangan saya banyak sekali. Seperti saya bilang, manusia tidak ada sempurna. Banyak sekali kekurangan saya yang belum sempurna. Karena itu kekurangan saya, ya saya orangnya kurang teliti. Dalam mengenai sesuatu hal saya suka tidak teliti karena saya tidak mau menjadi akuntan, karena akuntan itu ketelitian. Jadi kekurangan saya adalah ketelitian. Lalu kekurangan saya adalah mungkin saya tidak bisa mendengarkan dan melaksanakan semua apresiasi yang ada, pendapat yang ada. Saya mungkin dapat menerima, tetapi untuk implementasinya sendiri saya masih tidak sanggup. Karena saya butuh bantuan orang lain juga untuk mendukung kita bersama-sama menyukseskan, melaksanakan apa keinginan orang banyak. Gitu. Tapi saya tetap kurang karena tidak bisa merangkul semua orang secara bersamaan. Tapi kita tetap berusaha dengan sesuatu tim Aku Ina itu sendiri kita bersama-sama. Terus apakah ada para pria Indonesia? Tentu ada. Itu sangat dikeluhkan sekali. Itu emansipasi lelaki. Kalau wanita emansipasi wanita, ini emansipasi lelaki. Sama ini dipersepsikan bahwa tarian itu wanita. Oh itu salah, itu sangat salah. Salah dari pendapat itu sangat salah sekali. Ya, misalnya Nino sangat manusia yang sangat diberikan, dia sangat diberikan bakat oleh Tuhan yang Maha Esa untuk mampu menari. Ya, kita bisa Nino contohnya. Karena itu lelaki-lelaki yang selama ini pasif, selama ini vakum, yang mendengar kegiatan tari itu untuk cewek olahraga aja, itu salah. Itu sangat salah sekali. Mulai dari sekarang mari kita canangkan gerakan lelaki menari. Ya, gerakan lelaki menari. Bersama dengan Indo sebagai pencetusnya, sebagai ikon kita, mari lelaki kita ikut kegiatan para wanita. Jangan hanya mendengar wanita tari, kita kita olahraga. Itu salah. Oke. Yuk, mari kita dukung gerakan lelaki menari. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya buat teman-teman semua yang bermain. Silakan berikutnya Mbak Mela. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, komplain resmi dari negara lain. Jadi di sini juga menurut saya hampir sama seperti Kakak Albert, kita kedepankan komunikasi dengan negara yang komplain itu sendiri gitu. Karena saya yakin gitu, kita nggak usah munafik lah, kita di sini tinggal dengan negara lain. Belum tentu kita nggak diomongin sama negara lain juga. Pasti ada warga negara lain juga yang memberi kode terhadap kita. Oh, misalnya kita orang Indonesia, nenek misalnya. Orang nenek itu orang nenek gitu kan. Dan mungkin kebetulan kita belajar bahasa dan kita mengerti gitu. Jadi ya sebenarnya kita kedepankan saja komunikasi untuk saling memahami. Karena memang kita berasal dari negara yang berbeda, kebudayaan berbeda, bangsa berbeda, dan sudah pasti ada dalam suatu asimilasi budaya itu pasti ada konflik di tengah-tengah itu. Jadi pemahaman secara diskusi kan, tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menyebarkan kebencian terhadap negara yang komplain itu. Itulah yang harus dilakukan ketika ada komplain resmi dari negara lain. Terus kekurangan saya orangnya super senior, ceroboh, apa-apa jatuh, apa-apa lupa, apa-apa ketinggalan. Nah, itu kekurangan saya sehari-hari yang jelas akan menjadi hambatan jika saya
menjabat sebagai ketua Akuina tentunya. Ya, perlu penyelesaiannya nggak sih kalau saya? Tapi ya itu, di situ saya ingat lagi bahwa saya di sini tidak akan berdiri sendiri, bahwa akan ada kabinet yang menyupport dan saya support. Jadi akan ada kabinet yang sifatnya nanti saling menyupport dengan saya untuk menutupi kekurangan saya itu, gitu kan? Dan juga mungkin ada kekurangan dari kabinet yang akan saya tutupi, begitu kali. Terus apakah ada akses? Sebetulnya ini mungkin adik Audi terkadang kurang melihat celah. Sebetulnya kalau adik Audi lihat tarian saman yang selama ini sering dipakai untuk exchange, kebanyakan dipakai untuk exchange, itu sebenarnya bisa ditarikan pria. Atau kalau misalnya adik Audi betul-betul tidak mau menari duduk, ya adik Audi bisa gebuk itu rapai, ya kan? Nah itu meskipun mungkin kita sudah sangat saman itu mungkin sudah overuse, tapi itulah yang diminta gitu. Jadi memang terkadang tarian pria itu bukan dari kitanya juga, kadang tergantung dari offernya. Jadi misalnya ada offer masuk, yaitu dia meminta maunya tarian yang seperti ini misalnya. Kita nggak bisa terlalu ini juga. Kita kalau dia misalnya mintanya saman gitu, kita haruslah keluar saman. Dan di situ Dik Audi bisa cari kesempatannya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya dibuka lagi sesi pertanyaan. Ya, Shelby, Mbak Maha dan siapa namanya? Rina. Oke, 3 pertanyaan berikutnya. Kak Sebi, silakan Kak Sebi. Silakan Bung Ivan dicatat. Untuk pertanyaannya untuk kedua kandidat, sampai sekarang di dalam hati kalian udah ada rancangan program kerja apakah untuk kedepannya? Maksudnya yang kalau bisa sih yang inovasi gitu kan, tadi kan dua-duanya pengennya menyatukan anak Indonesia gitu. Nah itu akan didukung dengan cara apakah yang konkret? Terima kasih. Ya, terima kasih Kepada mantan calon kandidat. yang ini ketua tahun lalu ini ya. Terima kasih. Untuk dua-duanya nih, kalian mengajukan diri jadi ketua itu atas dasar kemauan sendiri atau dorongan orang lain? Boleh? Oke. Sama sekali. Kalau misalnya ada kemauan sendiri gitu ya, atau dulunya nggak apa deh, ada episode tertentu nggak yang menginspirasi kamu? Gue pengen jadi ketua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir sesi. Lagi, silakan. Ya, ini freshman. Ya. Masih fresh. Pertanyaan buat kedua kandidat. Kira-kira nih kalau misalnya tanpa kakak, Akuina bakal jadi kayak apa sih? Ini cukup biar lagi berarti ya. Cukup biar lagi ya. Appeal lagi. Ya, tolong. Oke, silakan. Moto appealistik udah. Karena dari Pamela aja. Ya, dari Pamela aja, silakan. Ya, udah minum udah? Udah. Ya. Di pegang Apa-apa. Halusnya kan? Oke, jadi sampai sekarang, oke, baiklah Dik Shebi. Jadi begini ya, pertama itu program kerja yang bukan inovasi, itu adalah saya ingin meneruskan program kerja yang berhasil yang sudah dilakukan oleh si Bapak Ahyan ini di tahun kepemimpinannya dia gitu kan. Seperti misalnya si olahraga itu, saya betul-betul merasa bahwa olahraga itu bisa menyatukan, mungkin menyatukan para lelaki, karena para wanita biasa ikutan ketika Akuina Cup doang gitu. Tetapi, sini bisa aja kita adakan olahraga wanita misalnya. Apa coba olahraga wanita? Benar. Sepak bola wanita. Ya. Nah, atau nih untuk yang para wanitanya biasanya itu kyominya lebih ke misalnya
memasak contohnya. Ada jangan lomba masak, enak sih. Tapi misalnya gini, ada kakak kelas yang sangat pandai membuat makanan Indonesia. Sebutlah namanya Kak Rena, Kak Sesi, Kak Jekia, Jekia. Oke, enggak. Nah, siapa? Nadila, Kak Nadila. Ya, pokoknya banyak nih kakak-kakak kita yang bisa memasak itu. Nah, gimana kalau misalnya untuk yang punya minat memasak, resep-resepnya diturunkan ke adik-adiknya gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu si restoran Indonesia di AP Kitchen untuk bisa memakan masakan Indonesia yang enak, misalnya. Itu satu. Terus yang kedua adalah seperti yang sudah saya sebutkan, regenerasi tarian. Jadi di sini banyak banget saya menyadari ketika membuka inventoris banyak tarian yang sudah hampir punah. Misalnya seperti pembubung atau misal juga jejer. Itu tariannya, atau bahkan dalam saman pun banyak gerakan yang sudah tidak pernah dipakai lagi dalam beberapa tahun. Menurut saya itu sayang sekali karena sudah dibawa jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang, ilmunya tidak diturunkan. Jadi mungkin ada baiknya kalau misalnya kita membuat suatu kelas khusus untuk yang ingin belajar, ingin memiliki keterampilan menarikan tari ini, supaya regenerasinya itu ada terus menerus, tidak cuma kalau hanya exchange, tidak cuma kalau hanya Indonesian Week. Nah, jadi ketika misalnya ada offer exchange masuk pun tidak perlu nih cari, aduh siapa nih yang kira-kira bisa ya tanggal segini kira-kira ada waktu siapa. Tapi kita carilah orang, salah. Tidak perlu dicari, aduh siapa ya yang bisa tarian ini, tapi kita cari siapa orang yang hima di hari offer itu gitu. Karena jadinya kita punya banyak sekali sumber daya manusia yang pandai menari misalnya. Dan mungkin juga ada cowok yang tertarik juga nih, selain olahraga dia tertarik menari juga. Mungkin si gerakan laki menari ya dengan ketua Nino misalnya. Itu juga ya kan? Mungkin juga bisa diadakan sekaligus bersama si kelas menari itu. Itu kurang lebih program kecil yang baru saya pikirkan. Yang program kecil, yang baru ada di pikiran saya. Terus mau jadi ketua, begini. Jujur saja pada awalnya tidak terbersit sedikit pun dalam pikiran saya untuk berdiri di depan kalian sebagai kandidat ketua. Jadi kalau dibilang atas kemauan sendiri juga mungkin bukan, tapi kemauan itu akhirnya tumbuh perlahan-lahan seiring dengan waktu, gitu kan. Apa ada episode tertentu? Ada. Jadi awalnya itu orang-orang yang saya harapkan untuk menjadi ketua, mereka menolak mentah-mentah untuk maju. Itu sekarang pulang tuh. Terus sekarang pulang kan keluar lagi kan? Ini dia keluar. Karena terakhir kali ngomong dia nangis, jadi mungkin dia nggak kuat. Sudah nangis maksudnya. Jadi hal itulah yang menjadi penarik pelatuk. Awal mulanya saya akhirnya maju sebagai kandidat, kan? Karena saya merasa orang yang saya percayakan, orang yang saya inginkan ada di situ, kenapa ya tidak mau gitu? Dan ya sudah, baiklah kalau mereka memang tidak bisa dipaksa, bagaimanapun juga tetap harus ada orang yang berdiri sebagai ketua. Jadi bukan saya ingin menjadi bos, bukan saya ingin menjadi pemimpin atas kalian semua, tapi ini serta-merta karena memang harus ada orang berdiri di posisi ini untuk meneruskan organisasi kita ini, gitu. Dan udah nggak ada. Maksudnya nih, terus tanpa kalian, baiklah, tanpa kalian Apina bakal jadi bagaimana? Tanpa saya, tanpa ketua. Mungkin tanpa Palmera, gimana ya? Organisasi kita mungkin
tidak ada inovasi mungkin di bidang kebudayaan. Saya tidak tahu sih apa yang ada di pikiran si Albert, tapi ya mungkin tanpa saya bidang seni dan budaya akan hanya digunakan untuk exchange, untuk kinawin gitu. Dan juga mungkin tidak ada yang memperhatikan si inventoris, masa itu sudah lusuh-lusuh, itu biasanya wanita yang tahu ya, itu kostumnya udah benar-benar sudah bolong, sudah rusak, wah udah nggak layak, tapi kita tetap harus pakai gitu kan. Terus juga mungkin dengan ketua lelaki lagi gitu ya, kalau misalnya ada saya ketuanya berarti lelaki lagi, mungkin akan banyak hal-hal kecil yang terluput gitu, karena sebagai pria bagaimanapun juga memikirnya tuh jauh ke depan gitu kan, sedangkan wanita mikirnya yang partikel kecil, tapi akhirnya juga maju ke depan gitu. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangannya juga angkat tadi temboknya Pamela. Oke, berikutnya. Oke. Albert. Sampai sekarang dari kalian sudah ada program kerja. Oh, saudara Syabi sudah meninggalkan arena, maaf sekali. Di pikiran saya sudah memikirkan banyak hal mengenai divisi-divisi yang udah saya pikirkan untuk kedepannya. Kalau misalnya saya terpilih, saya berharap struktur itu dapat dijalankan. Terus program kerja saya sudah memikirkan mengenai tadi dia banyak lomba-lomba yang bersifat kebudayaan di internal itu sendiri, dan mungkin juga mengajak pihak eksternal. Mungkin lomba nari, lomba bernyanyi, karena kita tahu bakat-bakat tadi saya bilang, bakat-bakat kesenian warga Aquina sangat tinggi, dan juga mahasiswa IPU tentunya. Terus saya juga berpikir mengenai kegiatan traveling bersama. Jadi untuk kita selama ini mungkin ada yang hobi traveling, tapi tidak ada wadah yang menyatukan. Ya kita traveling bersama, mungkin ke Kanawar, kita langsung bareng. Mungkin kita ke daerah mana itu yang dekat-dekat, ke Oita, mungkin biarpun cuma Oita, yang penting itu tujuannya mendekatkan kita bersama kembali. Kita sudah pernah kegiatan olahraga, kesenian budaya, saatnya kegiatan traveling. Mungkin kita bisa kegiatan, ya seperti saudara Pamela bilang, kita bisa menciptakan kegiatan bernari bersama setiap minggu. Mungkin tiap pagi, Sabtu pagi kita nari poco-poco, itu nari poco-poco bareng, itu sehat kan. Kita bisa menyambungkan program kerja seperti itu. Saya berpikir untuk menyambungkan program seperti itu. Bila kita sudah masuk sendiri atau dengan orang lain, saya sejak awal dari titik melihat ke saudara Ahyar adalah inspirasi saya. Saya melihat kepemimpinan seperti inilah yang dibutuhkan. Saya bukan pemimpin, tapi seorang yang bersatu dengan rakyatnya, tahu apa yang rakyatnya mau, dan saya merasa saya merasa ya semuanya ada, setiap orang memiliki bibit-bibit untuk menjadi seperti itu. Saya merasa bibit saya harus tebarkan untuk tumbuh menjadi buah yang berguna bagi teman-teman semua. Jadi dari awal saya sudah ingin untuk menyatukan warga Aquina. Gitu. Ada ekstra itu ada. Dalam bibit saya tahu saya memiliki keinginan, tapi saya pernah berpikir apakah saya memiliki kemampuan untuk menjalankan apa yang diamanahkan teman-teman semua warga Aquina. Jadi saya terkadang berpikir apakah pantas saya menjadi misalnya menjadi ketua Aquina supaya tidak kandidat. Jadi setelah saya yakin, karena setiap manusia tidak sempurna seperti saya bilang, saya yakin dengan dukungan semuanya, meskipun saya tidak sempurna, tapi kita bisa bersama-sama membangun komunitas kita tercinta ini. Tanpa Anda Aquina jadi kayak gimana sih? Ini sebagai sama gue, tanpa saya. Tanpa saya sebagai warga negara Aquina, ya mungkin sebagai warga Aquina. Kalau saya sebagai warga Aquina dulu. Ya boleh, boleh. Ya boleh. Ya kalau saya dan sebenarnya kalian tidak pernah mengenal yang namanya Albert. Mungkin kalian tidak tahu apa itu. Mungkin saya orang Palembang. Jadi mungkin saya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia yang lain, yaitu wilayah Palembang. Saya bisa memperkenalkan sisi lain Palembang selain pempek. Mungkin. Saya sebagai warga, sebagai individu, ya. Terus juga mungkin selama ini yang main bola nggak tahu gitu loh. Oh siapa sih Albert yang bisa? Oh semuanya bisa main bola gitu lah. Ada yang nggak bisa main bola gitu. Itu penting. Jadi nggak bisa main bola, kita main bola bareng gitu, saling mendukung. Kalau nggak ada saya sebagai individu, saya nggak bisa main bola maksudnya. Terus tantangannya kalau saya sebagai terpilih menjadi ketua, menurut saya itu ketua sangat penting untuk menjadi penyambung lidah rakyat, menjadi suatu kegiatan yang benar-benar nyata. Itu sangat penting menyatukan berbagai orang. Jadi kayak jembatan antara satu pulau dan satu pulau
pulau lainnya. Tanpa jembatan setiap orang juga bisa menyeberang satu jembatan ke jembatan lain. Setiap orang juga bisa mencapai tujuannya dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Maka dari itu saya mau menjadi jembatan. Saya berkeinginan menjadi jembatan untuk bisa mengapresiasikan berbagai keinginan warga Akuina sebagai jembatan hubungan. Oke, terima kasih. Hati-hati, Albert mau menebarkan bibitnya sama mau menyambung lidah kalian. Ya, ayo buat Albert tepuk tangan dan spanduknya silakan. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 5.56. Berarti sebenarnya periode 4 sudah habis. Jadi kita berikan sesi tanya jawab terakhir. Ya. Beberapa orang lagi masih menanya, coba nyata tangan. Silakan, angkat tangan. Ya udah, 5 ya, 5 deh, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita tampung 5 pertanyaan ini adalah sesi tanya jawab terakhir kita. Ya, dimulai dari sesi mungkin tadi dioper aja ke belakang. Oke, makasih. Kalau misalnya, amit-amit sih, terjadi bencana alam atau tsunami Himbeku gitu. Kalian sebagai ketua Akuina yang mengayomi kurang lebih dari 100 mahasiswa Indonesia di IPU, apa hal paling pertama yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau dulu kan kalau Bang Ahi kan nyatuin Indonesia, kayak warga Indonesia sama warga Thai gitu, kayak ada olahraga Akuina sama Thai gitu. Nah, kalau kami berdua ini kayak ada nggak kayak ide atau program itu untuk nyatuin warga Indonesia, warga Akuina ini ke warga negara lain, misalnya warga anak damai atau anak kelas yang lain lah gitu. Ada nggak gitu? Halo. Gini, aku mau tanya, ini terlepas dari Akuina dulu. Kalau misalnya kakak-kakak dapat sebuah trip ke Amerika, ada dua pilihan, langsung dari Indo ke Amerika, dan yang kedua adalah pakai transit, tapi transitnya di Zimbabwe misalnya, dan cuma 1 jam doang. Nah, kalian bakal pilih yang mana dan apa alasannya? Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir buat Albert. Tadi kan Albert sebut ya untuk kalau misalnya dapat 500.000 untuk mau diapain kan? Dan kalau nggak salah jawabannya investasi ya terakhir ya. Nah, menurut kamu untuk sekarang ini hal apa dari Akuina yang perlu diinvestasi dan kenapa? Sebut lagi siapa tadi? Ahi. Oke. 2人に質問なんですけど、アクイナの代表になるにつれ、やっぱり日本語の能力っていうのが必要になりますよね。もしアクイナカップの作成するように作成するためのオフィスとの交渉とか、あるいは他の団体との協力っていうのが必要になるんですけど、あなたたちの2人の日本語能力を教えてください。Silakan dijawab. Oke, Albert dulu karena pertanyaan Albert langsung saja. Yang dari US dulu ya. Ide program langsung. Ide program menyatukan warga Akuina dengan warga lain. Kalau bisa bencana, yang paling pertama yang kita lakukan adalah mengkoordinasikan warga Akuina melalui berbagai media seperti Facebook, email, Twitter, atau ya kita mengkoordinasikan untuk bersama-sama kita bekerja sama untuk membantu BEPU kita tercinta ini. Kita tahu BEPU sudah memberikan kita banyak sekali fasilitas yang sangat membantu kita untuk menunjang kehidupan kita di sini, tempat tinggal kita, sekolah kita, tanah kita. Maka kita harus memberikan email balik pada warga negara BEPU sendiri. Bagaimana bisa mereka mengorbankan harta mereka untuk fasilitas kita, tetapi kita sendiri meninggalkan mereka ketika mereka membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus jadi satu warga BEPU, kita harus saling mendukung satu sama lain. Ada ide program yang warga sangat ada.
setelah kita tahu sendiri dari kegiatan pertandingan futsal, olahraga futsal dan basket dengan Thailand, kita juga sempat memiliki kegiatan bertanding friendly match, bertanding dengan warga Vietnam. Itu juga baru permulaan, kita akan lebih meningkatkan lagi, dan juga mungkin warga negara drama, mungkin kita pertukaran budaya atau pertukaran budaya bahasa mungkin bisa kita lakukan, karena bahasa kita tahu menjadi satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari selain budaya sendiri, bahasa budaya. Dan juga kegiatan olahraga juga kita bisa tetap prioritaskan, kegiatan budaya juga kita prioritaskan. Dua hal yang sangat krusial. Kalau ada tipe US dominan, hasil inisial US masih di Zimbabwe, saya akan memiliki langsung ke US. Karena kita harus bekerja efektif. Ketika ada waktu, kita harus ke Zimbabwe ketika kita bisa menuju langsung ke US tanpa ada transit, dan kita bisa mungkin mengerjakan sesuatu, kita ada tujuan itu sendiri dari kita pergi ke US. Maka dengan kita harus pergi ke US tanpa menuju Zimbabwe terlebih dahulu, kita dapat mengerjakan berbagai hal yang menurut kita pergi di US, kita selesaikan lebih efektif, menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga untuk kalau secara kita pandangan ke depan mengenai global warming, kita tahu dengan semakin panjangnya perjalanan, semakin banyak minyak yang terbuang, maka itu akan menjadi sia-sia, bukan? Kalau kita cuma 1 jam di Zimbabwe, kita tidak bisa melakukan apa-apa di Zimbabwe. Lebih baik kita langsung saja ke US. Gitu. Selain menghemat waktu, menghemat banyak hal. Oh, enggak, Nihongo. Contoh. Oh, abot lagi. Sekarang apa harus diinvestasi? Saudari Pamela bilang, inventory sangat perlu diinvestasikan. Tapi kita lihat dulu keperluan. Untuk apa kita, kalau misalnya kita membeli, tapi kita tidak tahu apa yang akan kita pakai untuk barang itu sendiri. Maka kita harus melihat, mungkin kita menjadi kegiatan terlebih dahulu seperti kegiatan Indonesian Week yang memang memerlukan inventories. Setelah itu kita pakai kembali inventories itu untuk kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga tidak akan terbuang percuma pada satu kegiatan saja, seperti itu. Terus investasi, mungkin kita perlu menjaga dana cadangan, dimana kalau kita mungkin mengalami krisis atau kita membutuhkan dana. Ya, seperti yang tadi kita lihat, terjadi bencana alam di Beppu, uangnya bisa kita pakai untuk membantu warga negara Beppu, warga Beppu untuk pulih kembali dari bencana yang mereka alami, contohnya seperti itu. Ya, terakhir, ini pertanyaan sangat sesuai. Arigatou gozaimasu semua. Anata taichi no Nihongo, Nihongo yoku urashite kudasai. Ima wa Nihongo wa mada Indonesia no bebas. Nihongo wa mada yoku nai kedo, demo ima gambarimasu. 一緒に私たちは私のインドネシアの人々の内はその日本語基準と日本語ができる人もいっぱいいます。例えば一郎日本語できる。先輩も日本語もできる。日本語ができる。例えばその問題とか何かことが私がその日本語で何ができないときは一緒に日本語ができる人は一緒にします。何かごめん、日本語がちょっとでも一緒、日本語聞いてる人は一緒協力をお願いいたします。聞いてくれてありがとうございます。ありがとう。Tepuk tangan lagi buat teman. Oke. Silakan berikutnya. Oke, pertanyaan dari sesi. Kalau misalnya terjadi hal paling pertama yang saya lakukan adalah memastikan keselamatan seluruh warga Apuina. Mungkin yang di AP House 90% saya yakin akan selamat. Namanya takdir ya, 10% itu takdir. Karena kita anak AP House tinggal 300 meter di atas permukaan laut. Menurut saya tsunami-nya tidak akan seheboh 300 meter gitu ya. Nah, mungkin juga para warga yang tinggal di Ishigaki atas juga mungkin menjadi prioritas kedua, karena saya juga yakin di situ aman. Kenapa? Karena ada tsunami investigation, tsunami evacuation area di Ishigaki. Prioritas pertama saya adalah orang Indonesia yang tinggal di bantaran kali
Pesisir pantai. Ya. Oke, jadi gunakan segala teknologi sebelum terputus ya. Langsung telepon, apakah Anda selamat, apakah Anda selamat gitu kan. Lalu kalau misalnya ternyata selamat, ayo cepat segera diamankan ke tempat yang aman gitu. Nah, itu pokoknya hal pertama yang akan saya lakukan. Kedua, ide atau program untuk menyatukan warga Apuina. Nah, selama ini mungkin si Bung Ahyar telah menyatukan para lelaki Indonesia dengan para lelaki dari negara lain dalam apa, olahraga kan, acara olahraga. Mungkin di sini itu bagus dan mungkin akan diteruskan. Tapi bagaimana dengan para wanitanya, kan? Nah, di sini saya sebagai wanita juga ingin gitu merangkul warga negara lain yang wanita. Jadi ya misalnya seperti yang saya sudah katakan berulang kali, misalnya dengan acara memasak atau misalnya bertukar tarian, atau misalnya juga kita adakan seperti kegiatan paduan suara lagu-lagu kebudayaan dari Indonesia misalnya. Itu untuk mengundang para wanita dari negara lain untuk bergaul juga dengan kita. Jadi tidak hanya lelaki yang dirangkul, tapi juga wanitanya. Terus kalau dapat trip ke US, nah mungkin karena emang saya orangnya berbelit-belit, jadi saya memilih yang kedua. Saya pilih transit di Zimbabwe. Kenapa? Karena begini, kalau saya memilih pilihan pertama langsung ke US, dan saya memilih pilihan kedua transit di Zimbabwe lalu ke US, hasil akhirnya akan sama. Saya akan tetap berada di US. Hasil akhirnya seperti itu. Dan option kedua menawarkan saya pengalaman untuk pergi ke Zimbabwe. Siapa tahu di bandara saya bisa merasakan kan beli roti $1 miliar Zimbabwe. Kapan lagi roti 1 miliar? Dan ya, bagi saya juga yang penting adalah proses. Kalau misalnya kita dalam menghadapi sesuatu, kalau dalam prosesnya kita bisa menghadapi berbagai macam persoalan, bisa menghadapi persoalan ini, itu pastinya dalam akhirnya, dalam tujuan akhir yang telah kita capai, kita akan belajar lebih banyak gitu. Mungkin saudara Albert tidak akan pernah tahu bagaimana keringat Zimbabwe, ya kan? Bagaimana itu dolar Zimbabwe 1 juta hanya 1 koin, ya kan? Nah, kalau saya transit, saya akan mendapat lebih banyak pengalaman dan proses belajar yang saya alami pun akan lebih kaya gitu. Lalu yang, untuk Albert tidak usah. Nihongo dijawab pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Bisa. Gimana nih bang? Jadi kemampuan berbahasa Jepang saya minim. Meskipun saya mengambil kelas karir Nihongo, tapi tetap saja di kelas saya paling bodoh sendiri. Jadi sebenarnya iminai. Lalu juga saya berencana Desember ini mengambil JLPT Nikyu yang juga seperti impossible. Memang begitulah, saya pesimistis. Tapi saya merasa mungkin di sini Nihongo bisa menjadi hambatan, bisa juga tidak. Karena kalau misalnya saya tidak bisa, banyak di kabinet orang yang bisa membantu saya dalam misalnya dalam menerjemahkan atau misalnya dalam bantu berbicara dengan orang office. Jadi saya merasa mungkin Nihongo itu perlu, tetapi tidak saya jadikan suatu ganjalan sebagai langkah saya untuk maju untuk menjadi pemersatu organisasi Apuina ini. Sekian dan terima kasih.